Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak-bapak, para jamaah kajian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita pada setiap Senin malam Selasa ba'da maghrib, yang sudah kita lakukan kurang lebih 4 tahun di Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Cekeh Turi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah pernah kita pelajari dari mulai awal kajian kita tentang fikih, tentang tata cara ibadah, dari mulai toharoh bersuci sampai semua ibadah sudah kita pelajari, dan kita sudah juga berpindah dari kajian fikih ke kajian tauhid. Ya, itu sudah kita tamatkan kajian tauhid juga kurang lebih 2 tahun kita bahas kajian tauhid tersebut. Dan setelah itu kita berpindah pada kajian adab, ya, adab dan akhlak, yang sudah kita mulai sebelum Ramadan kemarin. Kita ambil kitab adab ini dari salah seorang ulama hadis terkenal, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang beliau punya kitab yang berkaitan dengan adab dan akhlak ini, yaitu kitab Al-Adab li Al-Baihaqi, kitab adab dan akhlak karangan Imam Al-Baihaqi, yang sudah kita pelajari pada sebelum Ramadan kemarin. Seingat saya sudah kita masuk pada pembahasan adab kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan itu sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan, bagaimana kita beradab kepada kedua orang tua. Banyak pembahasan akhlak dan adab dalam kitab ini, tapi saya pilih mana yang lebih penting untuk kita pelajari. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu adab, ini pada adab atau bab yang ke-7, yaitu bab fi mura'at haqqil ahli, yaitu adab kepada istri. Ini perlu untuk kita pelajari, para suami, ya, bagaimana Rasulullah SAW, bahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini berakhlak, beradab, bertata krama, ya, bermuamalah dengan istri kita masing-masing. Dan ini perlu untuk menjadi perhatian bagi para suami, bagi bapak-bapak, begitu juga bagi para pemuda yang belum menikah, menjadi bekal untuk mengarungi yang namanya istilah bahtera rumah tangga. Karena banyak sekali suami itu menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi istrinya, dan sebaliknya banyak juga para istri menzalimi dirinya dan menzalimi suaminya. Kenapa saya awali dengan istilah menzalimi dirinya dan istrinya? Kalau suami,
Itu pada hakikatnya setiap seorang suami yang menzalimi istrinya, dia telah menzalimi dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena dia telah melakukan perbuatan dosa, dan setiap dosa yang dia lakukan itu pasti kembali kepada dirinya sendiri. Makanya setiap orang yang berbuat dosa itu disebut dengan istilah orang-orang yang zalim. Allah katakan dalam Al-Quran ada istilah zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Seharusnya kan, apa ada orang yang mau menzalimi dirinya sendiri? Dizalimi sama orang aja nggak terima, apalagi dia menzalimi dirinya sendiri. Itu adalah orang yang bodoh. Tapi ternyata maknanya adalah kalau kita menzalimi orang lain, itu maknanya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, para yang rahimakumullah, setelah kita bahas adab suami kepada istrinya, insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas adab istri kepada suami, supaya juga bapak-bapak tahu apa hak kita dari istri kita dan apa kewajiban kita kepada istri kita. Yang pertama, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Nabi sampaikan ketika haji wada. Ya, Nabi itu kan haji. Ya, haji pertama sekali sekaligus terakhir kalinya. Jadi Nabi haji itu cuma sekali. Beliau sampaikan pada khutbah Arafah. Ya, jadi kalau ibadah haji itu ada namanya wukuf di Arafah. Itu setelah sholat zuhur itu diadakan yang namanya khutbah Arafah. Pada khutbah Arafah itu Nabi SAW memberikan pesan, bukan pesan lagi, wasiat yang perlu diperhatikan oleh para laki-laki, khususnya para suami. Ini ada beberapa pesan beliau untuk kita pahami dan kita amalkan. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan ittaqullaha fin nisa. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Artinya, istri kalian ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kalian. Maka jangan kalian sia-siakan dan jangan kalian berbuat semena-mena terhadap istri kalian, atau bahkan kalian menzalimi istri kalian. Karena diawali dengan kata bertakwalah kepada Allah terhadap istri kalian, menunjukkan bahwasannya istri kalian ini amanah dari Allah Ta'ala. Dan kalian itu mendapatkan istri kalian itu kan dengan cara yang telah Allah tetapkan. Ya, kita nih Pak, yang awalnya megang tangan istri kita kan nggak boleh gitu. Sampai pada akhirnya kita itu bisa berhubungan suami istri kepada istri kita. Itu kan dengan cara yang Allah halalkan. Maka Nabi SAW berkata apa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka dari ayah mereka itu dengan amanah yang Allah titipkan kepada kalian. Jadi kita ini saat, coba kita ingat kembali Bapak-bapak, saat kita meminang, menyunting serta menikahi istri kita masing-masing itu semua adalah amanah dari Allah. Yang amanah itu awalnya dipikul oleh ayah istri kita masing-masing. Setelah ayah istri kita itu mengucapkan apa? Saya nikahkan anak kandung saya kepadamu, itu kan dengan bahasa seperti itu, maka amanah yang selama ini atau selama itu dipikul oleh ayah mertua kita, ayah dari istri kita, itu berpindah kepada kita. Jadi kuserahkan ini anakku kepadamu, kamu urus dia sebagaimana aku mengurusnya dulu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Aku rawat, sekarang sudah jadi orang dia, sudah dewasa, sudah pinter, sudah kusekolahkan, ku kasih sama kamu. Ini ada amanah yang kuberikan kepadamu. Hanya saja itu nggak tersebut sama bapak mertua kita. Ya begitu juga dengan bapak-bapak, mungkin sudah ada anak perempuan sudah menikah. Saat bapak menikahkan anak perempuan bapak itu, bagaimana perasaan bapak itu?
menyerahkan anak perempuan yang awalnya dari kecil kita timbang-timbang, begadang pun kita, ketika dia sakit kita rela, apapun yang diminta kita beli atau berikan, sekolah dia yang mahal kita pilih, pendidikannya yang terbaik kita berikan. Begitu dia sudah jadi orang, sudah sarjana, sudah punya pekerjaan, sudah hebat, kita harus serahkan sama laki-laki. Apa harapan kita orang tua kepada laki-laki itu? Adalah amanah. Bagaimana aku membesarkan anakku dengan cinta dan kasih sayang, kamu juga sebagai suami demikian. Nah, maka Nabi SAW mengatakan bertakwalah kepada Allah terhadap istri kalian. Jangan semena-mena, jangan seenak-enaknya saja. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah, dan Allah halalkan kemaluannya untuk kalian itu dengan kalimat Allah. Nah, saya katakan tadi, ya, kalau awalnya megang tangannya pun kita nggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Kalau sekarang begitu kita dihalalkan oleh Allah dengan akad nikah dengan istri kita, maka kita halal semuanya. Nah, ini pesan Nabi SAW kepada kita bahwa bukan sembarangan kalian itu menjadikan wanita yang telah kalian jadikan istri kalian itu untuk mendapatkannya dengan cara yang halal. Ini bukan suatu hal yang ringan. Makanya dalam Al-Quran akad nikah itu disebut dengan istilah apa? Mitsaqon ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat besar. Bahasa kita, bahasa Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW berkata ini, wa inna lakum alaihinna alla yuwatti'na furusakum ahadan takrahunahu. Ini ada hak kita Pak sebagai seorang suami. Kalau tadi kewajibannya adalah ya kita bertakwa kepada Allah, jangan kita zalimi istri kita, amanah dari orang tuanya kita jaga, jangan semena-mena, kita bimbing, bina, dan kita arahkan untuk menjadi istri yang baik. Kemudian Nabi SAW memberikan hak kepada kita para laki-laki. Nah, ini hukum fikih untuk diperhatikan, yaitu istri kalian tidak berhak untuk memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian yang tidak kalian sukai orang tersebut masuk ke dalam rumah kalian. Jadi kita itu punya hak dari istri kita, bahwa istri kita itu tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang tidak kita sukai. Kalau bukan mahram sudah jelas itu nggak boleh, haram. Ya, kalau misalnya etika dan adabnya adalah kalau suami tidak di rumah, itu istri nggak boleh menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya, nggak boleh, walaupun sepupunya. Sepupu ini mahram atau bukan? Sepupu bukan mahram. Ya, sepupu itu bukan mahram. Ini nggak boleh. Secara hukum fikih itu haram hukumnya. Tunggu suaminya pulang atau ada mahram yang mendampingi, atau mungkin di luar rumah. Di luar, kalau bahasa kita mungkin di teras, yang nampak orang, tidak jadi fitnah. Nah, ini adalah orang yang menjadi mahram bagi istri kita. Misal, dia punya abang, bahkan dia punya bapak. Dan kalau kita nggak suka sama abangnya, dan kita nggak mau abangnya masuk rumah kita, maka kita berhak untuk melarang istri kita untuk memasukkan abangnya atau bahkan ayahnya. Ini pendapat para ulama. Tapi nggak suka sama ayahnya itu kan harus ada sebab. Yang pula nanti nggak suka itu karena tidak ada sebab, ya sor-soran aja nggak bisa, ada sebab. Mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan ayahnya ini, ya mungkin suatu terlalu mencampuri urusan dan lain sebagainya. Artinya adalah bahwa ada hak suami untuk melarang istri itu untuk memasukkan siapapun yang dia tidak sukai ke dalam rumahnya. Bahkan apa kata Rasulullah? Fa in fa'alna fatribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau istrimu tetap memasukkan orang-orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumahmu, maka pukul istrimu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Boleh kita pukul kalau memang itu dilanggar ketentuan syariat. Ya, ketentuan syariat. Ya, tapi sekali lagi saya katakan, melarangnya untuk memasukkan orang-orang yang menjadi mahram dia seperti ayahnya, abangnya, mungkin pamannya, itu harus ada sebab juga. Dan semuanya main pukul rata kan nggak cocok juga. Bapaknya datang dari kampung, rumahnya di Aceh, Kuala Simpang misalnya.
Anak gadisnya di sini sama ikut suaminya di Binjai. Jadi istri nelpon suaminya, ya ayah bapak mau datang ini, udah sampai dekat bapak. Oh jangan kasih masuk, katanya. Biar di rumah ya tunggu saya, di luar rumah ya tunggu saya, nanti pulang malam baru masuk. Nggak betul juga. Atas dasar apa gitu? Ada dasar yang membolehkan secara syariat. Kalau sosoran kayak gini ya itu namanya durhaka juga sama mertua. Dasarnya apa? Gitu. Kecuali kalau dia ayahnya datang mendatangkan mudarat yang besar, tapi kan jarang lah seperti ini. Artinya bahwa laki-laki itu punya hak dalam masalah rumah. Kadang ada masalah pula, Ustaz, itu rumahnya bukan rumah suaminya, rumah istrinya, gimana pula? Ini bukan rumah suami, ini rumah istri. Istrinya memang dari istrinya dikasih sama ayahnya. Ya kalau gini nggak berhak suami larang orang bukan rumah suami. Makanya ada istilah gini, walaupun harus ngontrak, baiknya suami istri udah nggak apa-apa ngontrak aja lah. Suaminya harga diri juga nih Pak. Ya kalau ada fasilitas dikasih sama orang tua, itu ada rumah, udah pakai aja sama orang tua kan. Silahkan mau dipakai. Tapi kalau kira-kira kita ingin mandiri, silahkan. Dan pula udahlah itu rumah pemberian dari ayah mertua. Ayah mertua kita mau datang, kita larang, kan kurang ajar itu rumahnya. Artinya ini nggak bisa dipukul rata. Artinya kita harus paham ini hukum ini, walaupun ada ketentuan tapi tidak berlaku secara umum begitu saja. Ya saya kira itu jelas. Kemudian Nabi SAW mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian wajib untuk memberikan rizki kepada istri kalian dan memberikan pakaian kepada istri kalian dengan cara yang baik. Jadi makan atau rezeki ya, artinya nafkah istri kita itu dan serta pakaiannya itu kita yang nanggung. Jadi terkait dengan nafkah makan, minum dan sebagainya, kebutuhan pokok istri dan pakaian itu memang kita yang nanggung. Tapi Nabi SAW memberikan kata apa? Bil ma'ruf. Makna dari bil ma'ruf dengan cara yang baik ini ada dua maknanya. Yang pertama adalah dengan cara yang halal. Ini menjadi perhatian bagi kita para suami. Hendaklah kita itu memastikan, ya, bukan sekedar berusaha, tapi memastikan bahwa apa yang kita beri kepada istri kita ini untuk mereka makan, untuk mereka pakai, itu semuanya dari hasil yang halal. Harga diri Pak bagi laki-laki ini. Ya, harga diri bagi para suami. Apalagi kita sebagai seorang muslim, jangan pernah kita ini memberikan nafkah yang haram kepada istri kita. Apalagi kepada anak-anak kita. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian istri dan anak kita. Ya. Sangat berpengaruh, dalam artian adalah anak kita ini akan menjadi anak yang saleh kalau kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin dan memastikan apa yang mereka makan dan apa yang mereka pakai itu dari hasil yang halal. Tapi sebaliknya, jangan berharap banyak. Anak kita, istri kita akan menjadi anak dan istri yang baik dan saleh, taat kepada suami kalau bahasa Jawanya kita jejeli anak kita dengan sesuatu yang haram. Makanya banyak orang tua ngeluh, anakku sudah aku masukkan ke pesantren, anakku sudah aku ajarkan ngaji, panggil guru privat, semuanya aku bina, aku didik untuk jadi anak yang saleh, tapi nggak jadi saleh juga. Ternyata salah satu sebabnya adalah pakaian yang dia pakai untuk ngaji dibeli dari hasil yang haram. Makan malam yang dia makan setelah ngaji, dia makan atau dia dapat dari cara yang haram. Nggak bisa jadi anak yang saleh. Itu dia. Jadi makna berikan istrimu itu makanan, nafkahnya dan pakaian dengan cara yang baik, maknanya adalah dengan cara yang halal. Yang kedua, maknanya adalah bil ma'ruf, ini dengan cara yang baik. Itu ma'ruf
Ma'ruf itu juga kalau dalam bahasa kita ini sebenarnya bukan bahasa kita, bahasa fikih ada namanya urf. Urf itu kebiasaan. Jadi berikan istrimu nafkahnya dan pakaian dengan kebiasaan yang ada pada masyarakat tersebut. Sebetulnya gini, intinya gini. Kalau kita ini, mohon maaf ya Pak, kalau kita ini orang susah, rezeki kita ini terbatas, maka kita itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri kita dan anak-anak kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mohon maaf, kalau kita hanya bisa membeli beras dengan harga beras yang misalnya sekilo 9.000, ya itulah yang kita mampu, itu sampai situ kewajiban kita. Dan istri juga tidak berhak untuk menuntut minta makan beras yang harganya 15.000 atau 12.000. Itulah yang dimaksud dengan kebiasaan ya. Kalau memang mampu, nggak mampu, segitu mampunya ya sudah. Dan ini jadi dalil juga bagi kita bahwa ya laki-laki ini memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Begitu juga ini juga jadi adab bagi para istri bahwa tidak berhak dan jangan suami itu diberikan beban melebihi kemampuannya. Kadang istri-istri ini suaminya hanya mampu bisa membelikan baju yang seharga 200.000. Itu pun agak lama dapatnya. Putar sana putar sini dulu baru dapat. Tapi terkadang istri dia karena kawannya ngaji ya kan, sesama pengajian tengok baju cantik-cantik harganya berapa? 700.000, 800.000. Tak ada Pak, belilah dulu baju kayak gitu. Berapa rupanya harganya? 700.000. Mana bisa kita beli? Ya bapak lah berusaha lah, gimana caranya Pak? Masa aku dari dulu ya? Nggak boleh istri kayak gini. Kalau istri mau pakaian-pakaian hari segitu, cari suami yang kaya dari awal. Makanya makna dari ma'ruf ini adalah salah satunya kalau suami itu berkecukupan, rizkinya lapang, kaya kita bilang, maka dia juga harus memberikan nafkah sesuai dengan penghasilannya. Jangan pula penghasilannya banyak, tapi untuk ngasih makan pelitnya entah apa. Apa istilahnya itu? Hemat pangkal kaya kata orang. Enggak, hemat itu pangkal miskin. Sedekah pangkal kaya itu betul ya. Nafkah kita kepada istri kita itu sedekah. Kalau kata Nabi SAW, beliau mengatakan sampai sesuap nasi, kalau bahasa kita nasi bahasanya, sesuap makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu itu dihitung sebagai apa? Sedekah. Itu kata Nabi SAW. Ya, artinya sesuai. Jadi tidak salah kalau istri kita itu Pak tahu penghasilan kita. Kita punya penghasilan 10 juta sebulan, maka istri kita berhak minta pakaian yang agak sedikit harganya agak mahal segitu, berhak dia. Jangan pula kau ini mentang-mentang aku gajiku 10 juta, kau saya enak kau aja minta baju yang segini harganya. Padahal wajar. Yang diminta itu kalau dibandingkan dengan penghasilan kita itu wajar. Itu nggak boleh juga. Karena terkadang ini suami-suami ada yang pelit di rumah, di luar rumah royalnya tak pun. Ya, kalau di luar rumah itu semua ditraktirin sama dia. Begitu di rumah, istrinya sama anaknya agak sedikit hemat. Super hemat itu nggak boleh. Ya, ini yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf. Hadirin rahimakumullah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, terkait dengan adab kita. Saya kira tadi adab-adab ini sudah bisa dipahami ya, sesuai dengan hadis yang kita jelaskan. Oh tadi ada istilah mukul ya, mukul istri. Ada yang pernah mukul istri sini? Ada yang mau ngaku ya? Mukul istri ini kalau dalam hadis tadi itu ada sebab ya. Kalau dia memasukkan orang ke dalam rumah kita tanpa izinnya, itu kalau dia lakukan, artinya diingatkan dulu, bukan berarti begitu masukkan langsung kena tepuk dia, enggak. Diingatkan dulu. Sekali lagi dibuat, maka berlaku hukum syariat. Hasilnya gitu ya. Mukulnya pakai apa? Kalau ditanya mukulnya pakai apa, kita lihat dulu kriteria mukulnya itu seperti apa yang dibolehkan. Maka Nabi SAW di sini menyebutkan dorban ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menyakiti. Mukul tapi nggak sakit. Pakai apa? Mukul tapi nggak sakit. Ayo, yang hobinya mukulin istri ini ya, kasih tahu nih, mau pukul-pukulan nih, tapi pukulnya nggak sakit. Maka para ulama kita dulu mereka mencoba menafsirkan
Memukul tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan gak sakit. Karena tujuannya bukan menyakiti, tapi memberikan pelajaran. Mengajarkan bahwasanya itu tidak boleh dan itu terlarang. Maka Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan memukul istri yang dibolehkan dengan kriteria memukul tanpa meninggalkan rasa sakit dan bekas adalah mukulnya pakai siwak. Siwak paling segininya besarnya, ya kan, panjangnya paling segini aja, pukul. Terasa? Ya memang kayak gitu. Nah, jadi Pak jangan pula Bapak ini. Udahlah tangan ini untuk nyangkol kasar ya kan, nepukkan istri lagi, aduh. Bersyukurlah bapak-bapak yang nggak pernah mukul istri, Pak. Bertobatlah yang pernah mukul istri segera. Mukul pohon pisang aja sana. Kalau emosi kali. Nah, ada lagi nih satu hadits Nabi SAW itu terkait dengan mukul itu, mukul yang bagaimana. Seperti itulah kebolehan kita memukul istri kita kalau ada maksiat yang dilakukan dan itu berulang. Ya, di luar daripada itu maka tidak diperbolehkan. Ini Nabi SAW juga mengatakan dalam hadits yang lain. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat laki-laki, ya mungkin dia baru nikah. Jadi dia nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ma haqqul mar'ati 'ala zawj? Ya Rasulullah, apa kewajiban suami kepada istrinya? Nah, ini harus kita kuasai, Pak. Kewajiban ini kalau nggak kita lakukan berdosa kita. Dan inilah masuk dalam kategori berarti kita tidak bertakwa kepada Allah terhadap istri-istri kita. Yang pertama, Nabi SAW ketika ditanya apa kewajiban suami kepada istrinya, yang pertama Nabi SAW mengatakan an yut'imaha idza ut'ima. Yaitu kewajiban yang pertama adalah makannya, nafkahnya itu kamu yang nanggung. Nah, bagaimana? Makanya kalau ada istri yang bekerja, maka penghasilan istri itu suami tidak berhak minta, Pak. Walaupun untuk makan. Jadi jangan kita bilang gini, Bu, bulan lalu kan aku yang belanja makan. Ibu kan punya gaji, bulan ini ibu lah. Bagi-bagilah sedikit. Kalau dia bilang, mana bisa gitu Pak, itu kan kewajiban Bapak. Ya udah kita diam aja. Nah, berhak kita ya, tapi karena aku begini. Ada cerita, itu kewajiban kita. Kalau istri mau bantu, alhamdulillah, nggak bantu ya sudahlah. Itu tanggung jawab kita. Kecuali hasil kesepakatan bersama, silahkan aja. Mungkin anaknya ada yang sekolah di sana sini, ada yang kuliah ini itu, penghasilan suami betul-betul nggak dapat. Jadi istri bekerja, ya tinggal, nih Pak, saya ada penghasilan untuk ini, saya fokus sama bantu anak sekolah yang ini. Itu silahkan aja. Tapi ingat, itu bukan kewajiban istri kita. Jadi kalau ada istri kita bantu, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, itu duit dia, bukan duit kita. Nggak ada hak kita sedikit pun pada duit dia, kecuali nanti dia meninggal, baru ada hak kita. Berapa hak kita dari hartanya? Kalau kita punya anak dari dia? 1/4. Kalau dia punya uang 100 juta, meninggal dia, agak senyum lebar sedikit, ada dapat berapa duit kita? 25 juta kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, berapa kita dapat? 50 juta. Alhamdulillah. Itu hak kita darinya kalau dia meninggal. Kalau dia masih hidup, dia punya uang, nggak ada hak kita untuk mengambil uang sedikit pun. Tapi dari apa yang kita miliki, itu ada haknya yang harus kita berikan. Walaupun kita masih hidup, ya harus kita kasih. Ini terkait dengan makan tadi ya. Jadi jangan pula nanti usul. Yang lebih parah lagi ada yang cerita istri dan nikah sama suaminya 7 tahun belum punya anak. Tambah lagi suaminya ngulah, gak pernah mau kerja, istrinya suruh cari makan. Jadi makan suaminya, sak tehnya, sak rokoknya pun istri yang belikan. Kurang ngajar betul suami kayak gini. Kalau ada kita tepuk kan ya suami kayak gini. Sebelum ditepuk sama malaikat mungkar nangkir nanti di dalam kubur. Ya hati-hati Pak, berdosa kita. Aduh. Terkadang itulah karena nggak belajar ilmu agama. Semakin kita dekat dengan ilmu agama, semakin kita tahu aturan, semakin takut kita. Kadang kenapa orang bisa kayak gitu? Geleng-geleng kita dengarnya. Masa ada si suami beli rokok aja pun minta sama istrinya.
Beli kopi pun minta sama istrinya. Mau jajan sama kawan-kawannya pun minta sama istrinya. Kalau nggak dikasih, marah, ngamuk. Kenapa bisa ada laki-laki seperti ini? Karena jauh dari agama. Kalau dekat dengan agama, belajar ilmu agama, insya Allah nggak seperti itu. Makanya kalau ada orang laki-laki rajin sholat ke masjid, belajar agama iya, tapi zalimin istrinya ini, aduh, dari mana lagi dapat hidayah? Kayak kita perlu hati-hati dalam masalah ini. Yang kedua, kata Rasulullah, kewajibanmu kepada istrimu, laki-laki kepada suaminya, apa istrinya adalah wa yaksuha idza iktasan, yaitu pakaiannya kamu belikan. Yang pakaiannya kamu belikan. Kalau cerita pakaian tadi sudah kita sebutkan, ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita bisa belikan istri kita pakaian harga 500.000, belikan Pak. Kalau memang mampu. Tapi kalau kita mampunya cuma 200.000, ya silahkan 200.000, batasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ini juga perlu dipahamkan kepada para istri juga untuk melihat kemampuan para suaminya supaya tidak banyak tuntutan. Yang ketiga, ini yang banyak terjadi, terutama pengantin-pengantin baru yang baru nikah. Ya 3 hari 5 hari masih sederhana, masih sering-sering mesra-mesra. Lewat daripada itu merajuk sikit, terjadilah ini begaduh di tengah jalan, istrinya ditinggalkan di jalan. Kau pulang naik angkot, gila kau ini. Suaminya pulang naik kereta. Boleh nih Pak? Nggak boleh. Kalau mau minggat silahkan suami minggat, tapi jangan pernah tinggalkan istri kecuali di mana? Di rumah. Kalau sekarang zaman terbalik, pulang kok ke mama bapak kau, pergi kau dari sini. Istrinya disuruh keluar dari rumah. Sesalah-salahnya istri Pak, tidak boleh kita itu mengeluarkan dia dari rumah, nggak boleh. Coba kalau kita lihat ayat Al-Quran yang cerita tentang talak, cerai. Ketika kita bilang cerai kita, ku ceraikan kau sama istri kita. Sekarang kita bilang seperti itu misalnya, cerai. Pertanyaannya, bolehkah kita keluarkan dia di rumah kita? Nggak boleh. Istri yang sudah kita cerai aja nggak boleh kita keluarkan dari rumah kita sampai habis masa iddah 4 bulan kira-kira, 3 kali suci dari haid. Ini ada suami begaduh sama istrinya, diusir istrinya tengah malam. Saya nggak menceritakan aib orang, tapi pernah ada yang cerita sama saya seperti itu. Istri, seorang wanita, baru nikah 2 tahun. Begaduh begini, ada kesalahan istrinya memang. Ada kesalahan yang dilakukan oleh istrinya. Jam 1 malam Pak, diusir. Pakaiannya itu dibawa, diambil semua, dilemparkan di muka istrinya. Kau bawa itu semua pakaianmu, keluar kau dari rumah ini. Ini nggak boleh yang seperti ini. Itulah tadi saya katakan di awal, Nabi berkata apa? Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Jangan semena-mena, walaupun dia salah. Diusir, istrinya cerita saya ditolong sama tetangga-tetangga, selain malu juga dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kalau memang istrinya yang mungkin buat salah, kita kesal, nggak sanggup lagi kita nerimanya itu, bagus kita yang keluar dari rumah sebentar. Kalau kita mau minggat lah istri kita di rumah, kita kasih makannya, kita kasih uang belanjanya. Ini aku mau minggat 3 hari ya, nah ini tuh kau makan segala macam. Dan kita misalnya dia salah, terus kita pergi di rumah, walaupun nggak boleh seharusnya. Ini hal-hal seperti ini dihindari. Jangan biasa minggat. Minggat ini tipu daya setan ini untuk memisahkan kita dari istri-istri kita itu. Kalau perlu terjadi, kasih berapa hari kita mau sporing? 3 hari, kasih makan 3 hari, ini duitnya kasih semuanya, fasilitasnya dikasih. Dan kalau dia di rumah sendiri, berani nggak kira-kira dia di rumah sendiri? Kalau nggak berani, panggil abangnya atau siapanya, kau jagakan istriku dulu di rumah, aku pergi dulu di rumah. Itu baru suami yang paten. Walaupun kesalahan meninggalkan istri, itu nggak baik. Apalagi kalau sampai bertengkar di jalan, istrinya ditinggalkan, nggak boleh Pak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kewajibanmu kepada istrimu adalah jangan pernah kamu tinggalkan istrimu kecuali di dalam rumahmu. Nggak boleh kita sembarangan meninggalkan gitu. Suami istri yang baru-baru nikah itu kan itu begaduh, tinggalkan. Jangan kita suruh, udah pulanglah kau ke rumah bapak kau. Itu nggak boleh Pak. Kita nih para suami, jangan pernah mengucapkan kata itu. Ya, kalaupun dia salah, nasihatkan, tetap di rumah.
Jangan sampai kita ini semena-mena terhadap istri kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang keempat, kata Nabi SAW, kewajibanmu kepada istrimu adalah, ini sifatnya larangan, wala yadribal wajha, jangan pernah memukul wajah istri. Tadi kan ada perintah mukul, bolehan misalnya, kebolehan memukul dalam beberapa ketentuan tertentu. Itu pun cara mukulnya sudah kita kasih tahu. Begitu juga tidak boleh memukul wajah. Apalagi perempuan ya Pak, istri kita tidak boleh kita pukul wajah. Ada sebuah hadis, mohon maaf ya, ini bahasanya memang agak kurang enak. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sahih. Maknanya adalah begini. Seburuk laki-laki adalah dia menjelek-jelekkan istrinya, bahkan memukul istrinya, tapi di malam hari dia berhubungan sama istrinya. Kurang ajar. Itu bahasa Nabi Pak. Ya, seburuk-buruk laki-laki adalah dia jelek-jelekkan istrinya di hadapan orang lain, atau bahkan dia zalimi, atau bahkan dia pukul istrinya, tapi malam harinya suaminya hasrat seksualnya muncul, lantas dia pakai istrinya kalau bahasa kita. Nah, itulah saking Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwasanya nggak seperti itu, wanita itu dijadikan seperti semena-mena gitu. Ada hak-hak yang dia harus dapatkan dari kita, perlakuan baik dan sebagainya. Bahkan yang kelima, kewajiban yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadits ini, yaitu kewajiban suami kepada istri adalah wala yuqabbiha, jangan jelek-jelekkan istrinya. Seburuk-buruk sifat istri kita tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, istri kita ini. Apalagi cerita sama kawan, aku pusing kali nengok biniku di rumah nih. Semua diceritakan, nggak boleh Pak. Ini ada sebuah hadits Nabi SAW terkait dengan menjaga rahasia rumah tangga. Beliau mengatakan, inna a'udzamal amanati 'indallah yaumal qiyamati ar-rajulu yafdi ila imraatihi wa tafdi ilaihi thumma yafshi sirrahu. Amanah yang paling besar adalah ketika seorang suami menceritakan semua apa yang ada pada dirinya kepada istrinya, begitu juga istri menceritakan semua apa yang ada pada dirinya kepada suaminya, kemudian suaminya menceritakan aib istrinya kepada orang lain, dan istrinya menceritakan aib suaminya kepada orang lain. Tak boleh. Itu amanah terbesar adalah menjaga amanah pasangan kita masing-masing. Kita berkewajiban menjaga amanah istri kita ini. Bagaimanapun buruknya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun hidupnya, bagaimanapun akhlaknya, cukup kita yang tahu. Apalagi kita ini Pak suami. Saya tidak pungkiri, ya ini satu hal yang banyak terjadi di masyarakat. Agak sedikit sulit menyatukan antara istri kita dengan mama kita kan Pak. Sulit tuh Pak. Kalau kita mampu itu menyatukan, membuat chemistry antara istri dan mama kita ini, berarti kita udah hebat betul. Dan itu berat. Tapi kalau kita ini gampang, laki-laki nih Pak. Kalau kita laki-laki, mau mama mertua sama bapak mertua, insya Allah aman sama kita itu. Bisa kita. Tapi kalau istri kita ini sama mama kita ini rentan terjadi gesekan kecil. Dan itu fitrah memang agak berat. Makanya yang saya sampaikan adalah jangan pernah menceritakan keburukan istri kita sama mama kita. Payah nanti. Memang maksudnya mungkin kita mau cerita, mau curhat. Kalau nggak perlu sekali, kalau kira-kira memang kita bisa atasi, nggak usah lah. Apalagi Pak, saya nasihatkan kepada kita ini Pak. Apalagi kita ini sudah berkeluarga. Saya sering sampaikan ya dalam nasihat-nasihat rumah tangga ini, kita ini kan mama kita udah tua, bapak kita ini udah tua. Tidak usah lagi mereka itu dengar masalah-masalah rumah tangga gitu, nggak usah lagi lah. Udah capek mereka itu ngurusi kita dulu waktu masih lajang, kita bandel. Mereka udah suntuk lah nengok kita dulu mungkin. Ini kita begitu dia lihat kita udah nikah, udah tenang nih itu kan. Tapi ternyata apa? Masalah rumah tangga kita ini nanti kita curhat sama mama kita. Terakhir apa? Masa tuanya itu dia pengen tenang, terus mikirin rumah tangga kita yang nggak kunjung baik. Stres lagi, suntuk dia, stroke dia terakhir. Gara-gara mikirin anaknya yang rumah tangganya berantakan dan mana-mana. Tahan aja lah udah. Kasihan terkadang kita sama orang tua kita ini. Ya bukan berarti kita nggak boleh cerita, silahkan ya. Tapi kalau bisa udah yang baik-baik aja lah. Yang buruk-buruk nih nggak usah ditahan aja lah Pak. Kalau saya pribadi
Bagaimana caranya ya orang tua ini tinggal mama ya, usia sudah 61 tahun. Bagaimana ceritanya? Sesulit-sulitnya hidup, kalau mama nelpon, kalau saya nelpon mama, gimana semua sehat? Walaupun ada anak sehat, anak sakit bilang sehat. Gimana semuanya berjalan dengan baik? Semuanya berjalan dengan baik. Cerita yang bagus-bagus saya supaya senang dia. Karena anak kita, orang tua kita ini kan dia resah kalau kita resah. Dia susah, bahkan lebih susah kalau dengar kita ini susah. Jadi kalau bisa tidak usah, apalagi istri kita ini. Jadi jangan jelek-jelekkan istri, apalagi ada, ya Allah, saya pernah dengar suami marah-marah sama istri di depan orang banyak. Istrinya dijelek-jelekkan, bahkan dimaki, dibilang hewan dan sebagainya. Ini gini-gini nggak boleh lah. Ya, bukan adab Islam lagi kita cerita, bukan adab manusia seperti ini. Ya. Jadi bapak-bapak, para hadirin rahimakumullah, ini karena sudah mau waktu Isya, saya kira inilah beberapa adab kita kepada istri kita. Intinya adalah kalau kita diuji oleh Allah, dapat istri yang agak sedikit apa Pak? Cerewet, nyusahin segala macam ya. Sabar. Jangan dibalas dengan keburukan, lantas kita ini semena-mena. Ya, kalau kita dapat istri yang baik, yang taat patuh, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini kajian ini tentang suami kepada istrinya. Besok kita balas. Jadi bapak-bapak bilang, ini yang diminta kami sama istri kami. Udah kami buat, tapi istri kami entah kemana-mana pun. Terakhir kami udah betul-betul, istri kami nggak betul. Besok kita, insya Allah kita balas. Makanya tarikkan istrinya untuk ngaji. Gimana? Nanti nggak dengar orang itu sama juga Pak. Kita udah bagus, istri kita nggak tahu kewajiban mereka sama kita cukup parah juga. Makanya ya inilah pentingnya ngaji sama-sama. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak kalau pengen tahu apa kewajiban istri sama bapak, ajak aja ngaji. Yuk ngaji dulu yuk. Seru ini kajiannya nih. Udah pulang ngaji makan mie Aceh hati itulah gitu. Biar ikut deh Pak. Ya Allah alam. Ada pertanyaan mungkin sebelum azan? Ya, silakan Pak Atta. Iya. Iya, iya. Baik, itu bagus sekali pertanyaan terkait dengan talak ya. Jadi bahasa pulang kamu ke rumah mamamu, pulang kau sana. Apa kau sini? Keluar kau dari rumah ini. Nah itu jatuh talak atau tidak? Gitu. Nah ini para ulama mengatakan lapas talak itu ada dua. Yang pertama lapas talak jelas. Jelas itu kita cerai, kuceraikan kau, pisah kita. Nah itu jelas. Ya kan? Nah ini kalau ini kan dia pulang kamu ke rumah mamamu, keluar kau dari sini. Nah itu kan nggak jelas. Maka jatuh talak atau tidak, jawabannya kepada niat kita. Niatnya itu ngusir istri itu mau apa? Ngusir aja supaya dia pulang ke rumah karena kita kesal sama dia, atau memang udah sekalian kuceraikan walaupun nggak terucap. Kalau niatnya sekalian diceraikan, jatuh talak. Jadi masalah talak ini memang kembali kepada masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita hukumin ya. Kalau dia bilang gini, dia bilang kemarin tuh saya ngusir gitu aja, tapi dalam hatinya adalah cerai, maka kalaupun mereka campur itu hitungnya ya haram gitu. Jadi nggak boleh main-main. Nanti ada pembahasan mungkin tentang talak ini Pak, penting juga karena saya pernah ditelepon suami istri udah cerai 4 kali cerai, padahal anaknya udah 2, baru nikah sekitar 5 tahun cerai 4 kali. Saya lagi makan sampai suaminya nelpon nggak puas, istrinya juga nelpon. Saya bilang nggak bisa lagi kalian ini rujuk, harus nikah dulu istrimu sama orang lain. Dia bilang ya gimana caranya? Ya nikahin sana, cari orang untuk nikahin dia, tapi nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa kita atur, tolong nikahi istriku ya, nanti tapi jangan ku apa-apain, nanti ku bayar, begitu apa ku ceraikan. Nggak boleh ini. Harus betul-betul karena cinta. Terakhir apa? Dibilang mereka, Ustaz mohon maaf lah, daripada kami jatuh kepada dosa ya tetap kami balik juga, rujuk juga. Justru malah dosa juga. Hati-hati ya masalah cerai ini ya. Gampang kali bilang cerai-cerai, ngeri kita. Allah a'lam.
Ya kalau memang itu cerita keadaan rumah tangganya untuk bisa mencari solusi yang terbaik, silahkan aja. Tapi kalau tidak, lebih baik tahankan aja dulu. Kalau masih bisa selesaikan dulu. Kecuali kalau memang terdolimi sekali, tidak ada jalan keluar, itu silahkan. Ya karena memang itu perlu juga kalau ingin damai, ingin selesai dari masalah. Artinya bukan berarti kita nggak boleh sama sekali cerita. Ada masa-masanya dan ada hal-hal yang dibolehkan, ada hal-hal yang tidak. Kalau sekiranya darurat kali lah, silahkan. Kalau nggak usah. Apa ibu-ibu kan hobi kali curhat sama kawan-kawannya. Ya diusahakan ada yang menemani lah kalau misalnya seperti itu tak ada orang lain yang menemani. Kalau nggak ada ya kalau suami sudah paham akan hal itu ya nggak apa-apa, karena memang ada masa-masa dibolehkan laki-laki dengan perempuan itu dalam urusan berobat, itu agak sedikit hukumnya berbeda ya, tapi dipahami dulu, disepakati dulu, bisa insyaallah. Ya Allah, demikian kajian kita Pak. Agak sedikit ngejas, bukan berarti saya paling baik jadi suami ya Pak. Sama-sama kita belajar, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa jadi suami yang baik. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.